Allah itu satu-satunya, dan penampakannya adalah alam semesta ini termasuk kalian. Itulah wahdatul wujud. Analoginya biasanya pakai cermin kalau di Ibnu Arabi. Alam semesta termasuk manusia itu gambarku yang ada di kaca itu, dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Oke, bismillah, kita cari hikmah dari pikiran-pikirannya Ibnu Arabi. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke kontroversinya. Kita lihat modus berpikirnya Ibnu Arabi. Yang pertama, katanya Ibnu Arabi, pengetahuan itu ada 3 jenis. Kalau di Ibnu Arabi bukan bayani, irfani, burhani. Tidak. Katanya Ibnu Arabi, ada yang pertama ada ilmu akli, yang kedua ilmu ahwal, dan yang ketiga ilmu asror. Yang pertama ilmu akli. Kalau bayani, irfani, burhani, ya bayani dan burhani itu ilmu akli. Dua-duanya pakai akal. Jadi pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Biasanya kan orang membaginya empiris sendiri, rasional sendiri. Kalau di Ibnu Arabi enggak lah. Pengetahuan empiris dan rasional itu ya sama aja. Apa ada empiris murni tanpa rasio? Enggak ada. Rasio murni tanpa bekal empiris enggak akan bisa. Akal murni itu kan enggak jalan. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Immanuel Kant. Mikir itu harus sintesis, ada bahannya dan akal jadi alatnya. Dan dua-duanya itu yang oleh Immanuel Kant disebut ilmu akli. Ini tidak bisa dipertentangkan, itu satu wilayah kok. Maka diskusi mana lebih penting Al-Quran sama akal itu tidak relevan. Kenapa? Dua-duanya dipakai. Kamu baca Quran nggak pakai akal ya nggak bunyi, ya kan? Lah kamu pakai akal nggak ada Qurannya loh, yang kamu pikir apa? Sumbernya, sumber berpikirnya apa? Jadi dua-duanya harus dipakai. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama butuh. Quran akan diem kalau akalnya nggak dipakai, gitu loh. Akal juga akan tidak jelas kalau orientasinya tidak ada Quran. Dan dua-duanya kalau di Ibnu Arabi itu ilmu akli, diperoleh lewat akal. Yang kedua ilmu ahwal. Nah ini menarik lagi. Kalau biasanya kayak di Surawardi kemarin, ahwal sama asror itu jadi satu. Intuisi sama ilmu laduni itu ya bodoh. Intuisi itu alatnya, laduni itu sumbernya. Tapi kalau di Ibnu Arabi enggak, ya beda dong. Kalau ahwal itu ilmu tentang rasa, ilmu tentang intuisi. Sumbernya enggak selalu hal-hal transenden, enggak selalu dari Allah. Jadi ini tidak akal, ini ilmu yang harus direct experience, dialami langsung. Validitasnya lebih tinggi daripada ilmu akli. Ilmu akli itu kamu punya teori bahwa gula itu manis, terus kamu baca buku teori tentang gula. Itu ilmu akli. Tapi ilmu ahwal, untuk tahu gula itu manis, terus kamu minum teh yang ada gulanya. Nah, rasanya manis ya. Nah, ini ilmu ahwal. Aku ngerti dewe wong tak minum sendiri. Itu ilmu ahwal. Sifatnya intuitif. Kamu kan belum naik haji, maka pengetahuanmu tentang Mekah, tentang Madinah itu ilmu akli. Tapi mereka yang sudah nyampe sana itu ilmu ahwal. Sudah ngalami sendiri, sudah mengalami penyaksian batin, sudah merasakan. Validitasnya di atas ilmu akli.
Apa sih cinta itu? Terus kamu baca buku tentang cinta, nyari puisi-puisi tentang cinta. Itu ilmu akli. Kalau ingin naik kelas ilmu akhwal, pacaran saja. Kamu akan ngerti, oh kayak gini tuh jatuh cinta itu. Nah, derajatnya lebih tinggi. Kalau ilmu akli kamu bisa nulis puluhan buku tentang cinta, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan kasih sayang. Tapi mereka yang ngalami langsung itu lebih direct experience. Validitasnya lebih tinggi. Demo itu dahsyat loh Pak, luar biasa gairahnya. Kamu yang nggak demo nggak ngerti enaknya, makanya kamu nggak mau demo. Mereka yang demo yang ngerti. Ya meskipun kamu kok di mana sih Pak enaknya demo, wong dikejar-kejar, dilempari dianu. Ya tanya mereka yang ngalami. Kayak gimana sih rasanya demo itu, dan penjelasan mereka lebih valid. Mereka ngalami langsung. Coba kamu tanya besok wawancara, apa enaknya demo? Kan gitu. Kalau bagi kamu yang nggak demo kan, tiwas capek, golek susah. Nah, mesti gitu. Mungkin mereka punya argumentasi sendiri yang beda dengan kalian. Kamu yang sudah ngerti dikit-dikit tentang filsafat, sudah ngalami filsafat, kan kesanmu tentang filsafat beda dengan yang tidak ngerti filsafat. Nah, yang tidak ngerti filsafat, filsafat kurang kerjaan, kurang gawean, mikir gampang-gampang dibikin susah, kan gitu kesannya orang. Tapi kamu yang ngerti filsafat kan tidak gitu. Kenapa kok tidak gitu? Karena kamu sudah ngalami sendiri. Itu ilmu ahwal. Jadi kalau ada penjelasan apapun, coba kamu cek itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Kalau ada orang ngomong feminisme, ngomong anti radikalisme, ngomong itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Jangan-jangan ngomong feminisme, kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi di rumah istrinya dimarahi tiap hari. Ya kan? Kalau ada apa-apa, pantas perempuan, memang gitu caranya. Cuma begitu di kelas ngomongnya feminis. Nah itu berarti ilmu akli, bukan ilmu akhwal. Feminisme adalah ilmunya, tapi bukan hidupnya. Nah, mungkin sampai detik ini filsafat bagi kalian masih ilmu akli, masih berjarak. Tapi kalau bisa ilmu akhwal, alami sendiri, hayati hikmah-hikmah yang ada di pikirannya para filosof, biar lebih valid. Dan ada pengetahuan level yang ketiga yang disebut ilmu asror. Kalau ini bukan akli, tapi ahwal yang sumbernya bukan upayamu. Rasa, tapi bukan kamu yang mengupayakan rasa itu. Kamu cuma menunggu, kamu pasif. Ya kalau di tasawuf kan ini batin yang jernih, yang dilimpahi pengetahuan oleh Allah. Jiwa yang bersih, yang dijajari oleh Allah. Makanya disebut min laduni. Ladun itu kan jajar, dari sisinya Allah. Kalau Allah sudah ada dalam dirimu, wong Allah itu segala sesuatu, maka kamu ngertilah segala sesuatu. Para wali, para nabi, itu ilmunya di level ilmu asror. Nggak sekedar, dia nggak ngalami, tapi ngerti. Sama dalamnya dengan akhwal. Makanya kadang-kadang nabi itu kan bisa nebak masa depan. Besok di akhir zaman, masjid bangunannya megah, tapi orangnya nggak ada. Itu kan ilmu asror. Kayak Nabi waktu habis Isra Mi'raj diuji sama kafir Quraisy Mekah, ditanya, Allah dari mana kamu? Wong tadi malam masih di sini kok ngakunya dari Masjidil Aqsa misalnya. Terus Nabi kan bisa menjelaskan detail ketika ditanya itu. Nah itu kan kalau bahasa kitabnya tiba-tiba malaikat Jibril datang bawa gambarnya Masjidil Aqsa di depan Nabi, terus Nabi bisa cerita. Itu sebenarnya ilmu asror, pengetahuan tentang yang rahasia-rahasia. Maksudnya rahasia itu yang manusia biasa nggak menjangkau. Tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang rahasia hati. Nah, itu kan orang-orang tertentu yang bisa menjangkau. Itu ilmu asror.
Kadang-kadang rahasia hati itu tidak luar biasa. Orang modern bisa membaca wajah, karena memang ekspresi tubuh dari yang paling atom paling kecil sampai paling besar itu sebenarnya menggambarkan siapa dirimu, dan hanya cuma kita susah menjangkaunya. Kalau ilmu asrar, orang dikasih informasi langsung oleh Allah. Itu jenis pengetahuan ketiga. Tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya dipakai oleh Ibnu Arabi, meskipun ini sifatnya ranking. Yang paling meyakinkan ya ranking pengetahuan jenis ketiga. Di bawah itu pengetahuan jenis kedua, dan di bawah itu pengetahuan jenis pertama. Oke, pengetahuan jenis pertama kamu peroleh keluar, dalam arti kamu cari kebenaran di luar dirimu. Kalau pengetahuan jenis kedua, kamu melihatnya ke dalam. Kalau bahasanya Mehdi H.I. Riyasdi itu pengetahuan swa objek. Karena untuk tahu kan kamu ngecek dirimu. Tadi saya minum teh, untuk ngerti bahwa teh itu manis kan saya nggak tanya ke sana, tapi saya ngecek ke dalam. Jadi objek pengetahuannya aku, yang mengetahui juga aku. Sehingga itulah disebut pengetahuan swa objek. Saya ini cinta apa enggak ya? Itu kan ke dalam, urusan rasa. Ini sebenarnya cinta apa sekedar iseng, apa ini nafsu, kan saya kalau ke dalam. Pengetahuan tentang rasa itu ke dalam, swa objek. Nah, ada lagi jenis ketiga. Kalau ketiga itu juga ke dalam, tapi sumber pengetahuan bukan dirimu lagi, tapi dari luar dirimu. Itu tiga pendekatan. Dan ini kadang-kadang di level tertentu tidak cuma para wali atau nabi yang mendapatkan ilmu asrar. Mungkin di titik tertentu kamu bisa dapat ilmu asrar itu, karena Allah itu maha penyayang. Sehingga kadang-kadang kan kamu ada masalah, solusinya gimana ya, tiba-tiba muncul ide di kepalamu tanpa kamu usahakan. Itu termasuk golongan ilmu asrar. Atau tiba-tiba kamu mimpi yang jadi solusi, itu ilmu asrar. Jangan salah, kalau di Ibnu Arabi mimpi itu juga termasuk sumber pengetahuan. Dan Ibnu Arabi sering sekali mengalami ekstase melalui mimpi. Ibnu Arabi seorang sufi yang dikenal paling mudah untuk ekstase, paling mudah untuk kasyaf. Kalau orang sufi yang lain kan perlu riyadhah, mujahadah, baru kasyaf. Tapi kalau Ibnu Arabi bisa anytime. Bisa ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba trance, kayak orang gak sadar. Itu Ibnu Arabi. Bisa tidur biasa tiba-tiba kasyaf, tiba-tiba. Itu istimewanya Ibnu Arabi. Meskipun bagi yang gak percaya itu jangan-jangan dia punya penyakit apa gitu. Tapi ada buktinya. Buktinya apa? Dia nulis sekitar 200 kitab. Itu kalau tidak orang biasa, tidak mungkin. Ada satu kitab, saya lupa judulnya, Khilyatul apa gitu. Itu cuma ditulis 1 jam. Karena begitu dia mengalami kasyaf, ilmu asrar terbuka, begitu dia megang pena dan nggak berhenti tangannya selama 1 jam. Lahirlah sayangnya saya lupa judul kitabnya, di antara 200 itu. Jadi katanya Ibnu Arabi, kalau sudah megang pena dan mengalami kasyaf, dia tidak akan bisa berhenti. Enak kan? Begitu kamu pengen nulis skripsi, iya, sak jam bisa mulai bab 1 sampai bab 5 penutup selesai. Nah, lumayan. Oke, yuk cari aja yang kayak gini. Ya, zaman dulu, lupa, 5-6 tahun yang lalu, ada mahasiswa yang garap skripsi di Usuluddin, di UIN, tentang Ibnu Arabi. Dan anak ini ikut Torekot Akbariyah. Nah, skripsinya itu bagus luar biasa. Cuma minim referensi. Nah, saya yang nguji kan tak pikir, ini kamu plagiat apa enggak sih? Kok bisa kalimat-kalimat kayak gini kamu ambil di mana? Dan dia bilang, kalau saya sudah judek pak, enggak paham-paham baca bukunya Ibnu Arabi, ya dia riyadhah.
Kalau sudah riyadhah, malamnya ditemui Ibnu Arabi dan ngobrol sama Ibnu Arabi. Yo. Oh itu kan bingung kan, lah iki piye ngujine secara ilmiah. Tapi tidak pakai referensi dan dia nggak plagiat. Ya berarti paling tidak kan tak anggap ya wis Ibnu Arabinya nanti yang penting itu pikiranmu sendiri nggak jiplak dan bagus. Gitu. Oh itu kan alternatif. Kalau kamu sudah judek wis riyadhah wae. Siapa ngerti dapat ilham apa dapat apa lah gitu. Lumayan. Loh, dan benar itu jadi saya lupa tahun berapa itu ya. Dan memang bagus sekali. Ya meskipun dosen yang lain nggak percaya tadi, situ. Tapi memang dia ikut rekod. Dan setiap kali dia buntu, tidak paham-paham, dia melakukan amalan tertentu, riyadhah tertentu, dan malamnya bisa ngobrol sama Ibnu Arabi. Oke. Ya, kalau diceritain enak, cuma begitu kamu ngerti riyadhahnya gimana, mungkin kamu besok-besok saja Pak, mesti gitu. Karena kadang-kadang kan riyadhahnya atau rekod itu kan agak berat, itu mungkin puasa, wiritan lah, nggak tidur lah, nggak apa lah, itu kan bagi kamu kan berat. Kamu kan siap nggak tidur kalau ada siaran langsung sepak bola aja kan. Di luar itu kan kamu males sholat. Oke, jadi itu jenis pengetahuan. Jadi jangan salah, ya selama ini modus berpikir kita hanya di pengetahuan jenis pertama atau paling jauh jenis kedua. Jenis kedua pun kita sering tidak percaya. Itu kan jenis pengetahuan intuitif, pengetahuan instinktif. Itu kan kita sering tidak percaya. Kita anggap itu firasat. Itu kan jenis pengetahuan kedua. Kita nggak peka di situ karena kita nggak pernah latihan melatih ketajaman intuisi kita. Dan kenapa kamu nggak percaya? Karena memang kamu nggak melatih itu, sehingga intuisimu nggak bisa dipercaya. Orang yang intuisinya tajam itu bisa loh membaca mungkin hal-hal yang ini besok mesti kayak gini, ini besok itu bisa. Itu intuisi. Cuma modus berpikir kita selama ini hanya ilmu akli. Sejak SD sampai kuliah. Dan di luar itu kan nggak diakuin cara berpikir ilmu akli yang oleh Barat sudah dikritik habis-habisan karena polanya agak positivistik. Oke, itu modus pengetahuan. Ini yang paling terkenal. Sebelum ngomong wahdatul wujud, itu tadi epistemologinya, sekarang ontologinya. Katanya Ibnu Arabi, ini sebenarnya simpel aja. Yang bisa disebut wujud atau ada itu satu-satunya hanya Allah. Kita wujud enggak? Enggak. Kita itu enggak mesti wujud. Dulu kalau tahun 60-an kamu belum ada, sekarang ada. 50 tahun lagi enggak jamin kamu masih ada. Ya kan? Wujudmu enggak pasti. Teh ini tadi yang bagian atasnya ada, sekarang enggak ada. Sebentar lagi setengahnya enggak ada. Loh, padahal tadi ada. Iya. Loh, tadi ada, sekarang nggak ada. Ya kan? Kamu tadi di kamarmu ada, sekarang nggak ada, nanti ada lagi. Jadi ada kita tidak pasti. Satu-satunya yang adanya pasti itu hanya Allah. Loh, kenapa Pak kok di kitab-kitab di mana-mana kita juga disebut ada manusia, ada gunung, ada itu. Enggak, itu cuma metafor aja untuk memudahkan pembahasan. Tapi hakikatnya satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Dan ada kita itu dipinjemi oleh adanya Allah. Maka semua yang selain Allah itu tidak wujud, tapi maujud. Maujud itu diadakan. Dia tidak ada dengan sendirinya. Kalau nggak ada dengan sendirinya, berarti adanya dia butuh yang lain yang bikin dia harus ada. Maka disebut maujud. Jadi ternyata kita tidak sejati. Yang sejati hanya Allah.
Kalau dalam bahasanya Suhrawardi kemarin kan, kita bukan cahaya, kita cuma kaca. Maka manusia yang paling kasihan, yang paling tidak tahu diri adalah manusia yang sombong, tinggi hati, angkuh, merasa bisa, merasa besar, merasa penting. Berarti dia melupakan hakikatnya sendiri. Makanya kesombongan setitik aja bikin orang tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia keluar dari hakikat kediriannya, hakikat wujudnya. Wong kamu itu nggak ada. Adamu seperti apapun itu jasanya Allah. Kalau kamu ganteng itu memantulkan keindahannya Allah. Kalau kamu Nggak ada orang jelek itu. Yang ada orang eksotis. Loh iyalah, kamu itu jangan bilang jelek. Cakep dan jelek itu relatif, bos. Iya, kalau eksotis itu kan khas kan jadi. Daripada kamu bilang wah wajahmu eksotis sekali kan nggak apa-apa. Kalau dibilang jelek nanti kan ya. Jadi, lu kan pernah tak ceritain kan, ternyata cantik dan jelek di bagian-bagian negara di dunia ini persepsinya beda-beda. Makanya kamu lihat bule-bule yang ke Indonesia itu, masa nyari bule juga, nanti yang putih-putih enggak, dia nyari yang hitam-hitam, yang agak ledak-ledak, yang nggak pernah mandi, itu dia seneng. Coba aja kamu lihat bule-bule itu yang jajari itu kan, yang gitu-gitu. Karena bagi mereka, oh, ini kulitnya kulit timur, wajahnya wajah timur, dan biasanya disebut eksotis oleh mereka. Jadi yo, jangan mau dibilang jelek, bilang aja wajahku eksotis loh. Oke. Oke. Ya, jangan minder dan jangan sombong. Begitu kamu minder, berarti kamu tidak terima dengan yang memancarkan adanya padamu. Tidak ada yang jelek itu. Orang Afrika aja yang disukai, saya bilang dulu kan, Afrika itu tidak suka dengan kulit putih. Karena bagi mereka kulit putih itu jelek. Mereka lebih suka kulit yang hitam dan mengkilat. Jadi ya, jangan mandi 3 hari, itu mengkilat kan kulitmu, kena keringat. Nah, itu orang Afrika suka hitam yang mengkilat. Bibir tipis merah mereka jijik. Mereka lebih suka bibir hitam tebel yang, iya, mereka seneng yang kayak gitu kan, tebel itu. Bagi mereka yang tebal itu kan radial, anti selip. Iya, jadi iya, kamu yang bibirnya tebel nggak usah bilang bibirku besar, bilang aja bibirku radial, anti selip, pokoknya mesti kena. Oke, ngomong apa sampai ke situ? Wujud lagi. Nah, seperti apa sih hubungannya? Lah terus gimana Pak hubungan antara wujud dengan maujud itu? Dari situ nanti lahir wahdatul wujud. Sebenarnya wujud dan maujud itu dua keping dari sisi mata uang yang sama. Itulah wahdatul wujud. Jadi apa? Itu bedanya antara hak dengan kholq. Jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri, maka dialah al-haq. Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya, penampakannya, kalau bahasanya tasawuf, bahasanya Ibnu Arabi, tajallinya Allah, yang itu namanya kholq, maka dia banyak. Jadi dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak, satu dan segalanya. Tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampakan. Penampakan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu, tampaknya saja kayak gitu. Nah, itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampakan. Kita tunggu penampakan. Penampakan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu.
Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini, kan gitu. Asap ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya, tajallinya. Nah, Allah itu satu-satunya, dan penampakannya adalah alam semesta ini termasuk kalian. Itulah wahdatul wujud. Analoginya biasanya pakai cermin kalau di Ibnu Arabi. Kayak cermin banyak, atau kalau bingung cermin banyak, misalnya ruangan ini temboknya semua kita ganti dengan kaca yang bisa dibuat berkaca. Terus aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini yang sekelilingnya kaca. Maka kamu kan lihat gambarku ada di sana, gambarku ada di sana, gambarku ada di sana. Itu kan? Yang ada di kaca itulah penampakan. Wujud yang sejati ya aku yang ada di tengah itu tadi. Alam semesta termasuk manusia itu gambarku yang ada di kaca itu. Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang sejati ya aku yang di tengah tadi. Yang lain kan cuma penampakan. Apapun yang lain itu kan tergantung aku. Kalau aku ngangkat tangan, dia juga ngangkat tangan. Yang gambar di sana, yang belakang juga ngangkat tangan. Dan alam semesta itu ya gambar-gambar yang ada di kaca. Mungkin yang pojok sana jadi gunung, yang pojok sini jadi laut, yang pojok itu gambarnya Allah. Gambarku di kaca kan gitu. Yang sebelah sana gambar punggung, sebelah sana gambar wajah, sebelah sana gambar pundak kanan, sebelah kiri gambar pundak kiri. Dan itulah alam semesta. Ada yang sedikit menggambarkannya, ada yang banyak, ada yang hampir representatif. Dan di antara yang dianggap paling mendekati Allah ala suratihi adalah manusia. Jadi manusia adalah representasi, bukan jasmaninya ya. Nanti kalau jasmaninya kamu berarti Allah itu kayak gini, enggak. Tapi ruhaniyahnya, dimensi ruhnya manusia adalah manifestasi paling sempurna dari wujud Allah. Makanya innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Oke. Itulah gambarannya wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, semuanya wahdah. Jadi satu. Ya. Jadi al-haq sama al-khalaq itu dua keping dari sisi mata uang. Intinya ya hak, intinya ya wujud. Yang lain itu maujud. Dia ada sesuai dengan yang wujud tadi. Karena gambar di kaca itu sesuai dengan apapun yang dilakukan oleh yang berkaca. Itulah yang disebut wahdatul wujud. Agak beda dengan hulul, dengan itihad, dengan Surawardi kemarin. Jadi kalau ini coraknya tidak ada jarak. Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama. Hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat. Yang satu sebab, yang satu akibat. Yang satu wujud, yang satu maujud. Yang satu hak, yang satu kholak. Oke, jadi semua manifestasi dari Allah. Nah kalau ada yang jahat-jahat gimana Pak? Apa Allah juga jahat? Tidak. Kejahatan itu muncul ketika manifestasi tadi tidak tampak, terhijab. Jadi tidak bergaya, tidak berprofil seperti adanya, tidak sesuai proporsinya. Kejahatan itu kan ketika sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya kan? Hubungan laki-laki perempuan itu indah, tapi ketika tidak pada porsi dan proporsinya dia jadi jahat. Ya kan? Bunuh itu kalau pas porsi dan proporsinya dia indah. Agak susah membayangkan bunuh. Ada konteks tertentu bunuh itu indah. Pembunuhan itu indah, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Misalnya waktu korban. Loh ya kan? Korban itu kan kamu pembantaian besar-besaran terhadap sapi dan kambing. Tapi kan tidak terasa jahat, terasa indah. Karena apa? Porsi dan proporsinya pas.
Bahkan kadang-kadang bohong pun kalau proporsional sesuai kondisi kadang-kadang pas. Sesuai, indah. Ya kan, loh, bohong indah itu kan ya, kamu yang pacaran kan sering ngalami. Kamu kangen aku enggak? Iya kangen, padahal enggak. Tapi kan indah. Bohong tapi indah. Oke, ya enggak gitu maksudnya. Jadi enggak semua yang ada di alam semesta ini ayo realnya pas, maka dia adalah manifestasi dari adanya Allah. Oke. Nanti ini membawa implikasi panjang. Misalnya, gimana Pak kalau terus ada orang bilang berarti tidak salah orang Kristen dong? Ketika orang Kristen bilang Isa, Yesus itu Tuhan, kan semuanya juga Tuhan, gambarannya Tuhan, kan gitu. Kalau pakai Ibnu Arabi, iya benar Yesus itu Tuhan, tapi tidak bisa dibalik kalimatnya. Tidak bisa Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan ya karena memang dia salah satu tajalli manifestasi Tuhan. Sebagaimana kamu boleh bilang anak al-haq, tapi nggak bisa dibalik al-haq huwa anak. Kalau anak al-haq, aku bagian kecil dari al-haq yang luar biasa besar. Tapi nggak bisa dibalik. Karena anak adalah gambar yang ada di sana. Itu juga manifestasi Tuhan, tapi dia tidak Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan, iya, tapi tidak selalu Tuhan itu Yesus. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Itu sehingga Islam datang meluruskan semuanya. Tidak kayak gitu. Biarkan Allah yang sejati itu apa adanya. Yang lain itu kholak. Meskipun ada entitas ketuhanan di dalam masing-masing itu. Dan posisikan setiap entitas ketuhanan sesuai porsi dan peranannya masing-masing, biar dia bisa menggambarkan dirinya sebagaimana gambarnya Tuhan. Dan manusia yang bisa memerankan dirinya secara pas sebagaimana surahnya Tuhan, itu nanti yang di Ibnu Arabi disebut insan kamil. Nanti di belakang ada penjelasannya. Oke, nah sekarang kita lihat Allah sendiri. Kayak gimana sih rentetan dari yang sejati sampai lahir manifestasi, sampai lahir tajalli itu. Jadi memahami Allah, katanya Ibnu Arabi, bagi dia di 3 level. Allah tidak ujuk-ujuk dia sendiri terus misah dengan manusia. Tidak, Allah itu dia punya 3 martabat. Martabat yang pertama adalah martabat ahadiyah. Ahadiyah itu Allah apa adanya, yang laisa kamislihi syai'un. Akalmu gak akan nyampe memahami Allah. Dia tidak seperti apapun. Seperti apapun definisimu, gambaranmu, sebutanmu terhadap Allah, Allah tidak kayak gitu. Karena akal kita terbatas, Allah tidak terbatas. Akal kita hanya laku untuk yang punya ruang dan punya waktu, tapi Allah tidak punya ruang dan tidak punya waktu. Ya kan? Akalmu itu kan tidak berdaya. Kalau di luar ruang, di luar waktu sudah nggak nyampe sudah. Yang tidak terbatas saja akalmu sudah nggak nyampe. Berapa angka paling besar? Nggak akan nyampe pikirmu. Berapa ya angka paling besar itu ya? Selalu ada yang di atasnya. Atau berapa angka paling kecil nggak? Selalu ada yang di atasnya. Ukuran paling besar adalah nggak nyampe. Jarak paling jauh itu berapa? Nggak nyampe. Karena akal kita hanya bisa untuk yang terbatas. Karena dia sendiri sifatnya terbatas. Yang tidak ada ruang, tidak ada waktu, akal juga nggak nyampe. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kalau pakai sebelum itu kan berarti sudah ada waktu. Akal kita nggak nyampe loh. Iya ya, sebelum Allah menciptakan. Sebelum itu kan berarti sudah waktu. Padahal waktu itu ada ketika alam semesta ada, dan perputarannya itulah yang melahirkan kemarin, besok, nanti. Nah sebelum itu gimana? Itu kan nggak nyampe akalmu. Jadi akal yang kamu dewa-dewakan itu sebenarnya batasnya banyak. Cuma kamu aja yang nggak sadar. Cari buku yang judulnya Batas Nalar. Itu versi positivistik di mana nalar itu terbatas. Tapi kalau versi religiusnya nanti seperti ini.
Oke. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa dinamai, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diakses oleh pikiran, satu-satunya jalan untuk memahami Tuhan di level ahadiyah itu nanti yang disebut teologi negatif. Selalu harus kamu negasikan apapun temuanmu, apapun pikiranmu, apapun definisimu, penjelasanmu tentang Tuhan. Tuhan pasti tidak seperti itu. Itulah nanti yang disebut teologi negatif. Negasikan semua, karena Tuhan ada di balik itu semua. Pikiranmu gak akan nyampe, penjelasanmu gak akan menjelaskan yang sesungguhnya. Jadi itu level yang pertama. Ada level yang kedua, yaitu level wahidiyah. Level wahidiyah ini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada manusia, memperkenalkan, ingin dikenal, maka dia menciptakan makhluk dan dia menunjukkan dirinya. Aku itu kayak gini loh. Itu yang disebut ta'ayun. Ta'ayun itu mendefinitifkan, menunjukkan aku itu. Kamu kan gak nyampe kalau memahami aku. Tak jelasin aja, aku itu kayak gini loh. Nah, itu level wahidiyah, level asma wa sifat. Aku itu penyayang. Oh, penyayang. Aku itu maha kuasa. Aku itu adil. Aku itu kan Allah sendiri yang mendefinitifkan dirinya. Nah, ini sudah level selanjutnya dari ahadiyah. Namanya wahidiyah. Asmaul Husna yang 99 itu level wahidiyah. Ini ya masih Allah, cuma Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Ke level wahidiyah namanya. Apakah Allah itu penyayang seperti gambaranmu? Aslinya enggak. Tapi dia penyayang. Buktinya apa? Dia menyayangi alam semesta. Dia adil kepada makhluknya. Maka ada yang bilang level wahidiyah itu adalah level perbuatannya Allah. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu, dalam tanda petik ya, melakukan itu, dari situlah lahir wahidiyah. Level yang kedua, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengatur. Pokoknya semua Maha yang kamu atributkan pada Allah, itu Allah di level wahidiyah. Kalau bahasanya Asy'ariyah ya level sifat. Dan kalau Ibnu Arabi mirip Mu'tazilah, bagi Ibnu Arabi ya sifat sama zat itu jadi satu. Nggak ada kok pisah-pisah. Kalau Asy'ariyah ya sifat sama zat itu dua hal yang berbeda. Oke, itu level kedua. Jadi itu yang disebut emanasi paling suci, Faidul Aqdas. Jadi limpahan Allah yang pertama itu dirinya sendiri, asma wa sifat. Baru yang ketiga namanya martabat level ketiga, tajalli syuhudi, yaitu manifestasi dari adanya Allah dengan adanya alam semesta ini. Tadi kan dibilang kamu, alam semesta, gunung, laut, dan semuanya itu kan sebenarnya adalah tajallinya Allah. Cuma tajalli yang ketiga, tajalli level ketiga. Karena Allah itu Maha Pencipta, untuk jadi Maha Pencipta kan harus ada ciptaannya. Maka lahirlah tajalli ketiga, ciptaannya. Karena Allah itu penyayang, kan harus ada yang disayangi. Karena Allah itu adil, kan harus ada yang diadili. Karena Allah itu sabar, sabar kepada siapa? Harus ada yang disabari. Dari situlah lahir alam semesta.
level Allah yang ketiga, tajalli syuhudi. Syuhudi, kalau ini tajalli yang sudah tampak, yang bisa dilihat. Ya termasuk kamu, termasuk alam semesta yang bisa diakses oleh panca indramu, bahkan termasuk jin, setan, dan kawan-kawan. Baik kawan-kawanmu maupun kawan-kawannya setan. Ya. Ternyata ketemunya sama. Lo kawan-kawanku dan kawannya setan kok podo wae. Yaitu tajalli syuhudi. Jadi penampakannya Allah di level yang ketiga. Jadi tadi Allah itu tidak terjangkau oleh siapapun, tapi terus mendefinitifkan dirinya untuk bisa dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, aku pingin dikenal. Fakholaktul holqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arofuni, maka kemudian karena aku mereka bisa kenal aku sendiri. Jadi itu sebenarnya Allah sendiri yang pingin dikenal, dan dia mendefinitifkan dirinya, mendefinisikan dirinya di level kedua. Maka lahirlah nama Allah, lahirlah Ar-Rahman, lahirlah Ar-Rahim, lahirlah itu sebenarnya ya Allah sendiri. Cuma Allah yang bertajalli dalam asma dan sifatnya. Dan pada akhirnya tajalli limpahan yang kedua ini melahirkan limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Ya gampangannya kayak tak jelasin tadi. Allah itu khalik, maka makhluknya apa kemudian? Allah itu penyayang, yang disayangi apa dan siapa? Allah itu maha bijaksana, bijaksana pada apa dan siapa? Maka otomatis lahir limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Level-level ini yang orang susah paham. Jadi meskipun dia wahdatul wujud, tapi ada satu titik di mana Allah yang sejati itu ya beda sama sekali dengan makhluk yang syuhudi, yang tampak, yang material. Dia bagian dari Allah tapi bukan Allah. Sehingga ketika orang menuduh Ibnu Arabi panteis, panteis itu kan segalanya Tuhan. Kalau dalam Ibnu Arabi mungkin tidak pas disebut segalanya Tuhan, tapi segalanya adalah bagian dari Tuhan. Nah itu jawabannya. Kalau dalam filsafat agama mungkin yang lebih pas menyebutnya bukan panteis tapi panenteis. Dan Ibnu Arabi ini nanti yang diwarisi antara lain oleh para sufi Nusantara awal, khususnya di Sumatera, seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Kalau yang di Jawa, sufi yang agak monumental ya Al-Halaj, diwarisi oleh Syekh Siti Jenar. Ada Jalaluddin Rumi dan Syamsut Tabriz yang nanti diwarisi oleh Sunan Kalijogo. Kemudian ada beberapa yang lain. Kapan-kapan kalau kita sudah nyampe ke Indonesia, filsafat timur kan berarti juga filsafat Indonesia. Nanti kita jelajahi ada pikiran apa di nenek moyang kita, pengaruh dari mana saja. Karena Indonesia itu mix, gabungan yang luar biasa dari banyak hal. Orang Indonesia apalagi Jawa itu kan khas. Semua tradisi, semua budaya, semua pikiran bisa masuk. Kadang-kadang yang punya pikiran sendiri sampai bingung. Loh iya, bayangkan dulu ada dinamisme awal agama paling kuno di Jawa. Terus masuk Hindu. Orang Jawa tidak kaget, Hindu masuk, ya sudah, Hindu ya kita ikuti Hindu. Tapi di mix sama dinamisme, lahirlah agama Jawa asli yang disebut Kapitayan. Terus Buddha masuk. Mereka juga tidak pusing-pusing, gampang, Buddha masuk ya masuk aja. Dan lahirlah asimilasi. Kan Majapahit itu kan agamanya Siwa Buddha. Itu kan yang punya agama bingung itu kan, Siwa itu Hindu tapi Hindu kok Buddha. Kamu kenal istilah agama Hindu Buddha itu kan cuma di Indonesia. Itu dua kontras tapi dijadiin satu, Hindu Buddha. Terus lahirlah Siwa Buddha Majapahit.
Islam datang juga mereka nggak pusing-pusing, datang ya datang aja. Dan lahirlah Islam kebatinan itu kan, Islam kejawen yang hari ini populer, yang dipopulerkan oleh banyak tokoh kebatinan Jawa. Itu sebenarnya kan mix dari tradisi-tradisi spiritual sebelumnya. Dan itu sebenarnya tesis besarnya Suhrawardi kemarin kan, bahwa khazanah spiritual itu perennial. Di sisi spiritual, ajaran apapun bisa kamu gabungkan jadi satu karena visinya sama. Yang tidak bisa kan yang sisi ritualnya. Dan itu yang dulu di India sempat dilakukan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar, yang ada sinetronnya di Antv itu kan, Jodha Akbar ya. Jodha itu Hindu dan dia sendiri Muslim, tapi dia punya visi untuk melahirkan agama baru karena dia agak toleran, terbuka, maka di istilahnya sering ada diskusi-diskusi antara agama. Terus dia punya visi bikin agama baru, mix antara banyak agama tadi di tradisi spiritualitasnya. Lahirlah agama yang dikenal sebagai Dini Ilahi. Itu agama zaman Kekaisaran Mughal. Itu agama sintesis dari beberapa tradisi spiritual yang hidup di India zaman itu. Ya sila, belakangan sudah mulai jarang yang kenal Dini Ilahi. Mungkin kalau ada yang mau ngangkat skripsi apa tesis, sumbernya masih banyak. Dini Ilahi. Oke, nah ini perlu tak jelasin khusus. Alam misal. Alam misal ini, jadi ada satu alam. Nanti kalau di Suhrawardi sering disebut barzakh. Jadi alam misal ini kadang disebut juga alam malakut, atau dalam bahasa Ibnu Arabi kadang disebut alam imajinasi. Bukan imajinasi ngarang seperti yang kalian, tapi alam imajinasi. Imajinasi itu kan kombinasi antara beberapa informasi yang dijadiin satu, itu kan imajinasi. Tapi kalau di Ibnu Arabi ada alam khusus, alam malakut. Alam malakut itu bayangkan kalau kalian sudah paham, kayak dunia idenya Plato. Alam ini segala informasi, alam ini di luar ruang dan waktu. Dia ada di antara Wahidiyah dan Syuhudi. Dan di sini penuh informasi tentang alam semesta dan segala prototipenya, masa lalu, masa depan, dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh para sufi untuk masuk ke alam ini, itu ada yang disebut imajinasi kreatif. Ya nanti medianya ya pakai riadoh itu tadi. Dan yang bisa mengakses alam ini kan para sufi, para wali, dan yang sejenis itu. Itu disebut alam misal. Jadi ada dunia antara, namanya barzah. Makanya besok orang sudah meninggal disebut alam barzah. Ini alam perantara yang menyambungkan antara dunia ahadiyah, wahidiyah dengan dunia syuhudi. Jadi alam ini berjalan dengan segala hukumnya, dengan segala skenarionya, itu ada di alam misal ini. Dan yang mencahayai alam misal itu nanti satu dunia, satu hal yang oleh Ibnu Arabi disebut hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Jadi ini semacam blueprintnya alam semesta, ada di alam misal. Jadi kamu besok mau jadi apa, kamu ada apa dengan pikiranmu, kamu semuanya sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya. Makanya para wali yang mengakses ke sana itu kadang-kadang mereka bisa ngerti masa depan, bisa ngerti yang belum terjadi, bisa ngerti masa lalu yang sudah tersembunyi. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses alam misal. Jalannya pakai imajinasi kreatif, metodenya ya riyadhah, kasyaf. Jadi kenapa pakai imajinasi kreatif? Karena orang yang imajinasinya mati, cara berpikirnya hanya yang fisik dan rasional, nggak akan bisa menjangkau alam ini.
Harus imajinasinya yang hidup. Jadi akalnya menangkapnya dalam modenya, modenya mode imajinatif. Imajinasi. Metafisikanya agama itu kan nggak bisa ditangkap kalau imajinasimu mati. Eskatologi nggak akan bisa kamu pahami kalau imajinasimu mati. Sirotol mustaqim itu kalau imajinasimu mati, kamu akan bilang sirotol mustaqim itu omong kosong, nggak masuk akal. Mana ada rambut dibelah 7, tajamnya kayak 7.777 pedang misalnya. Nggak masuk akal. Yang bisa menangkap eskatologi, yang bisa menangkap metafisika, dunia gaib itu imajinasi. Jangankan gaib yang itu, gaib yang di TV-TV itu aja kalau imajinasimu mati kan wassalam. Ya kan? Ada pocong saya melihat, alah ndak kelihatan, omong kosong, mesti gitu. Kalau imajinasimu mati, bahkan dunia gaib seni, dunia gaib budaya nggak akan bisa kamu tangkap. Kamu nonton film kok pakai empirisisme dan rasionalisme, sumpek kamu nonton film. Ya kan? Lihat perang, lihat tembak-tembakan, alah itu bohong, itu cuma acting, wis. Iya, wis gak seneng plus kamu lihat film itu kan. Ngapusi itu, mesti gitu kamu. Gak enak kamu nonton film aja gak menikmati. Lihat budaya juga, itu pura-pura itu, lihat, ya kan? Kayak kamu nonton sulap terus, alah itu bohong, itu ada triknya, wis gak enak. Imajinasinya aja main, anggap aja itu beneran, terus wah, terus tepuk tangan, lebih enak daripada kamu anggap bohong. Nanti nonton film temenmu nangis-nangis, kamu marahi, gitu aja nangis, itu bohong, cuma acting, itu enggak enak. Enaknya nonton film kan bisa ketawa, bisa nangis, bisa hanyut, kan gitu. Dan yang bisa kayak gini imajinasi. Nah, yang kayak gitu aja butuh imajinasi, apalagi alam misal, apalagi dunia eskatologis, dunia gaib, dunia, apalagi dunia wahidiyah. Oke, maka mungkin masih ada di toko buku tulisannya William Siddiq itu kan, yang judulnya Imajinasi Kreatif Ibnu Arabi. Ya, silakan yang tertarik kamu bacalah buku itu, karena saya nggak akan menjelaskan panjang, karena begitu tak jelaskan agak panjang lagi kamu akan bingung. Bayangkan kayak gitu aja pentingnya namanya imajinasi. Nah, tadi saya bilang alam misal itu di bawah kendali, di bawah naungan namanya Nur Muhammad, ya, atau hakikat Muhammadiyah. Yo, yang NU mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja. Ya, karena ada NU-nya, NUR Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang hakikah Muhammadiyah. Oke, jadi biar nggak gegeran, jadi sama Ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Karena dia prototipenya alam semesta, sementara manusia itu mikrokosmos, sebenarnya dia adalah prototip manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan kedirian Allah secara utuh, berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad, prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya alam semesta. Kenapa disebut Muhammad? Ya karena ini bukan Muhammad yang fisik, yang manusia, tapi Muhammad yang rohani. Makanya kan ada hadis, meskipun validitasnya dipertanyakan, Nabi pernah bilang, aku diciptakan lebih dulu dari Adam, dan besok yang paling akhir dimatikan. Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi, ya maksudnya Nur Muhammad ini.
Dan nanti Nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu, sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Yo, Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh. Muhammad Rasulullah itulah yang bisa kita tiru secara langsung. Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad, Nuh mewarisi Nur Muhammad sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing. Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi ini cahaya hidup, cahaya yang jadi rujukan alam semesta. Karena dia paling dekat dari Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Oke. Ini modusnya. Kenapa sih alam semesta ini kok masih ada? Ya karena alam semesta itu lahir dari cintanya Allah. Seperti tadi ada hadis, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada orang tahu. Ahadiyah. Dan aku rindu untuk dikenali. Fa'ahbabtu, ada cinta di sana. Dari cinta maka lahir wahidiyah dan syuhudiyah. Nah, jadi modusnya, siapa sih aktor di balik lahirnya wahidiyah dan syuhudiyah? Ternyata mahabbah, cinta. Cintanya Allah pada kita. Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi. Tapi karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup. Cuma, perhatikan hadis itu. Apa sih tujuannya ada makhluk? Arafuni, biar makhluk itu kenal aku. Makanya ada hadis yang bilang besok kiamat akan datang kalau nggak ada satu orang pun menyebut nama Allah. Berarti apa? Allah sudah nggak dikenali lagi. Ketika Allah nggak dikenali berarti ya sudah selesai. Wong dulu Allah menciptakan makhluk biar dikenali. Sekarang nggak ada satupun orang yang kenal dia. Atau merasa kenal dia padahal tidak. Atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Berarti itu sudah tanda-tanda berarti alam akan segera berakhir. Kita sudah jauh dari kenal pada Allah. Meskipun kalau katanya Ibnu Arabi, sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh para kekasih Allah, para wali Allah, teman-temannya Allah, aulia Allah. Kalau di Ibnu Arabi, wali itu jumlahnya sekitar 7.000-an, yang kalau dia meninggal akan diganti. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada hierarkinya. Ada kitab khusus yang ditulis di Fususul Hikam itu jumlahnya sekitar 13.000 berapa, cuma di satu masa bisa sekitar 7.000-an. Yang kalau meninggal dia diganti. Gara-gara ada para kekasih Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah, maka alam semesta masih berputar seperti ini. Kalau mereka nggak ada mungkin sudah selesai. Makanya ramalan kiamat itu kan selalu meleset. Kenapa? Jangan khawatir, aulia Allah masih banyak. Sampai hari ini. Cuma kamu nggak akan bisa mendeteksi siapa mereka. Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri nggak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah. Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali, dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari. Makanya nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan suka bikin perkara sama orang. Sopo ngerti dia wali.
Loh, mungkin dia sendiri nggak tahu kalau dia wali, tapi Allah sangat tersinggung berat, sangat nggak terima kalau dia disakiti, karena Allah sayang padanya. Kan gitu, makanya hati-hati. Allah pak, teman saya itu kayak gitu, tiap hari kerjaannya nongkrong, gitaran, sholat sakarepe, mosok wali. Lu siapa ngerti? Cuma begitu kamu merasa jangan-jangan aku wali ya, pasti kamu bukan wali. Iya. Jadi cirine ning kono wis. Kadang-kadang aku gek wali ya, pasti ndak itu ndak. Iya. Ndak usah GR. Jadi banyak orang yang mungkin jadi wali tapi pasti bukan dirimu. Tegaskan aja itu. Iya, kalau nggak gitu nanti kamu sakaremu dhewe tambahan. Oke. Ya banyak memang yang dikarenakan Allah. Yang jelas pastikan bahwa Allah selalu ridho dan sayang padamu. Dan saya selalu bilang, untuk bikin Allah ridho padamu, pertama-tama kamu juga harus ridho pada Allah. Jangan gampang komplain, jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes. Apapun yang diskenario Allah untuk hidupmu. Kalau sekedar kuliah nggak lulus-lulus itu gampang. Kalau sekedar skripsi nggak selesai-selesai gampang, itu tidak penting. Kalau hanya karena itu, jangan mengeluh pada Allah. Karena problemnya tidak di Allah, tapi di dirimu sendiri. Nah, iya kan? Kalau sekedar nggak dapat jodoh, nggak usah mengeluh, jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah. Cuma sampai umur 30. Kalau 30 ke atas, Allah lepas tangan. Iya. Kamu cari sendiri, kesuwen. Sudah disediain sejak lama, kamu diem aja. Allah jengkel. Oke. Ini Wahdatul Adyan. Ini yang kontroversial dari Ibnu Arabi. Kayak tadi. Jadi sebagai konsekuensi dari wahdatul wujud, berarti juga semua agama-agama, semua manifestasi cara berpikirnya manusia, semua religiusitas, semua mode yang dipilih setiap orang sesuai konteksnya masing-masing, itu adalah wajah yang banyak dari sumber yang satu, termasuk agama-agama. Jadi ini Wahdatul Adyan itu bukan kok semua agama sama, tapi sumber semua agama itu sama. Meskipun nanti manifestasinya beda-beda. Makanya tradisi spiritual itu, kalau katanya Fritz Swan, itu sama semua agama sebenarnya. Kenapa ada beda, kenapa ada tawuran, itu pasti tradisi fisiknya, tradisi eksoterisnya, bukan esoterisnya. Di level esoteris, agama-agama itu mengkerucut pada spiritualitas yang satu dan sama. Hanya saja diterjemahkan sesuai kapasitas berpikir, sesuai konteks masing-masing. Misalnya kemarin tentang cahaya, bagaimana Allah disimbolkan dengan cahaya. Itu orang yang cara berpikirnya tidak bisa secara simbolik, yang terjadi apa? Nyembah cahaya. Maka ada agama namanya Sabaiyah, terus yang disembah matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Akhirnya logikanya nggak nyampe sesuai konteksnya, jadilah nyembah matahari. Tapi di sisi spiritualitas mungkin sama itu yang dimaksud, bukan mataharinya, tapi cahayanya yang mereka incar. Cuma karena mereka tidak bisa berpikir simbolik, terlalu fisikal, ketemunya matahari. Kelompok Sabaiyah, termasuk Ratu Saba yang diintip oleh burung hudhud itu kan, waktu menyembah matahari. Jadi secara eksoteris, tradisi agama-agama itu beda-beda, karena manusia menerjemahkan spiritualitasnya beda-beda. Dan cenderung eksklusif, agamaku pasti bukan agamamu. Sehingga kalau Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi kamu sebut pencerahan, sementara Nabi Muhammad kamu sebut dapat wahyu. Prosedurnya sama. Kenapa kok kamu nggak menyebut Siddhartha
sebagai menerima wahyu karena dia bukan nabi kita, kan gitu. Padahal proses, prosedur, dan polanya sama, kayak orang dapat wahyu. Dia sudah menjelajahi banyak tradisi spiritual, Siddhartha Gautama itu terus pusing. Kok semuanya nggak memuaskan ya? Tiba-tiba dapat pencerahan. Loh, emangnya dari siapa dapat pencerahan itu? Kan dia nggak mungkin mikir sendiri. Itu kan intuitif, ilhamiah. Bagi kita, ya sumbernya pasti yang ahadiyah tadi, yang melimpahkan pengetahuan ke sana. Dan oleh Siddhartha Gautama diterjemahkan sesuai konteks zamannya. Makanya Nabi begitu dapat wahyu kan, pertama-tama dia tidak disuruh syahadat atau mengakui keberadaan Allah, tapi pertama-tama kan disuruh baca. Iqra, baca dulu realitas zamanmu. Begitu paham, terus baru Nabi dapat wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun untuk ngobati masyarakatnya sesuai konteks zamannya. Jadi ada sisi historis dalam agama-agama, dan itulah yang bikin agama-agama beda. Itu teorinya Ibnu Arabi. Maka katanya Ibnu Arabi itu kan dia punya syair yang sangat terkenal itu kan, walakot sorok kolbi kobilan kulla suratin, hatiku telah siap menyambut segala realitas. Monggo wis, ada hikmah, ada khazanah spiritualitas apapun tak terima. Apakah itu hanya padang rumput bagi para rusa, atau kuilnya para rahib, atau rumah berhala-berhala, atau Ka'bahnya orang tawaf, atau lembaran-lembaran Taurat, atau halaman-halaman Al-Quran. Semua khazanah aku siap menerima. Kenapa? Karena aku mabuk cinta. Kemanapun dia bergerak, dimanapun ada Allah, apakah di agama A atau di agama B atau di agama C, di situ aku mencintai. Cinta kepadanya adalah agama dan imanku. Nah, itu terus dari sini kan beberapa tokoh kontemporer mengembangkan jenis agama yang namanya agama cinta. Jadi agama cinta itu bukan agama cinta-cintaan atau beragama sambil pacaran. Tapi agama cinta adalah kamu boleh Islam, boleh Kristen, boleh Yahudi, boleh Nasrani, boleh Hindu, boleh Buddha. Tapi modus beragama kita sama, yaitu cinta. Cinta. Mungkin minggu depan kita ngomong Mula Sadra, jadi melewatkan Jalaluddin Rumi, karena Jalaluddin Rumi terlalu sufistik. Kalau ada waktu kapan-kapan saya masuk lagi ke Jalaluddin Rumi, mungkin di Sufi Nusantara ketika ngomong Sunan Kalijogo. Tapi cinta itu kan sebuah modus hidup yang gini deh, cirinya cinta itu ada 4. Yang pertama knowledge, yang kedua knowledge itu pengetahuan, yang kedua care, peduli, yang ketiga respect, penghargaan, dan yang keempat responsibility. Mencintai sesuatu berarti knowledge. Kamu harus tahu apa dan bagaimana yang kamu cintai. Orang tidak mungkin bisa cinta kalau dia tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini sebenarnya nggak perlu disuruh. Kalau kamu cinta sesuatu, biasanya kamu pasti ingin tahu yang kamu cintai itu apa. Khususnya untuk urusan dunia. Begitu kamu naksir seseorang, itu kan biasanya kamu tanya, dia anak mana, senengannya apa, nongkrongnya biasa di mana, orang tuanya kayak gimana, kan selalu gitu. Itu knowledge. Itu tuntutan biasanya. Kamu disuruh nggak disuruh selalu begitu. Makanya puncak cinta pada Tuhan oleh beberapa sufi kan tidak disebut mahabbah, tapi disebut ma'rifah. Semakin dalam pengetahuanmu tentang sesuatu, semakin kamu bisa mencintai lebih dalam. Tapi semakin dangkal, ya sedangkal itu cintamu padanya. Oke,
Ciri pertama knowledge. Jadi tanpa knowledge orang tidak bisa mencintai. Maka kalau mengembangkan agama cinta, berarti kamu harus mencintai. Kepada yang lain juga modusnya adalah cinta. Saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, saling ingin tahu, saling meluaskan wawasan, meluaskan spiritualitas. Kalau sudah tahu, respect, dihargai. Kalau cinta pada Allah, aspek menghargai itu apa sih? Tadi tak bilang, kamu ridho pada Allah, itu berarti respect pada Allah. Tidak apa-apa aku dibikin kulitku hitam, yang penting Allah ridho padaku, itu cinta. Tidak apa-apa aku dibikin jelek, tidak penting, yang penting Allah senang padaku. Tidak ada cewek yang senang juga tidak apa-apa. Nah, itu cinta namanya. Semua yang lain benci padaku tidak apa-apa, asal kamu yang kucintai suka padaku. Kan gitu orang jatuh cinta itu. Itu respect. Jadi menghargai apapun dia. Kamu suka nongkrong tidak apa-apa, kamu suka gitaran tidak apa-apa, monggo sesuai sukamu, yang penting aku cinta padamu. Itu respect namanya. Yang ketiga, care, peduli. Jadi meskipun tadi respect, tapi juga peduli. Peduli pada yang dicintai, tidak cuek. Melakukan apapun selalu mikir, kira-kira yang kucintai seneng gak ya? Itu kan peduli. Lawannya peduli kan cuek. Terserah kamu suka apa enggak, aku ngerokok, yang penting aku ngerokok, kamu mau apa. Itu tidak care berarti. Tidak peduli sama dia. Kalau peduli ya kamu siap berkorban. Itu care namanya. Allah nyuruh sholat. Sholat itu kan membosankan dalam tanda petik. Kalau berat pasti enggak, tapi kalau membosankan mungkin bagimu iya. Tapi kan karena kamu care, itu yang nyuruh Allah ya. Allah itu kan, itu namanya care, peduli. Dan yang terakhir responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi enggak sekedar nyari enaknya saja, harus siap tanggung jawabnya. Jadi wali enak pak, bisa punya karomah, bisa aku pengen jadi wali. Lo tidak gampang, ada tanggung jawab. Cinta pada Allah ada tanggung jawabnya. Cinta gimana wong kamu suruh sholat aja pontang-panting, suruh puasa, kan berarti kamu nggak tanggung jawab. Ya kan? Ada knowledge, ada care, ada respect, ada responsibility. Sebenarnya teori cinta agak panjang di Jalaluddin Rumi, tapi next time kita bahas Jalaluddin Rumi. Minggu depan kita masuk Mula Sadra, biar gak terlalu panjang di iluminasi. Oke, itu Wahdatul Adbian. Dan insan kamil, manusia sempurna. Kalau di Fususul Hikam ada insan kamil, ada insan hayawan, manusia sempurna, manusia hewan. Kenapa disebut manusia? Manusia hewan itu manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Posisinya persis kayak hewan, hanya beda jenis. Beda diferensia kalau katanya Ibnu Arabi. Kan hewan itu macam-macam. Ada kuda, ada ayam, ada kambing, dan ada manusia. Makanya para filosof beberapa kan mendefinisikan manusia itu al-hayawan an-natik. Ketika kehilangan natiknya, dia jadi hewan. Cuma kalau di sufi seperti Ibnu Arabi, parameternya bukan mikir atau enggak mikir, tapi bebas dari nafsu, bebas dari kegelapan apa enggak. Kalau dia tidak bebas dari nafsunya, dari ambisi duniawinya, maka dia insan hayawan. Kalau dia masih terikat oleh dunia, kalau dunia sangat mempengaruhi hidupnya, dunia adalah variabel yang tidak terpisahkan dari hidupnya, maka dia manusia hayawan. Jadi manusia hayawan itu hidupnya di an-nash'ah ad-dunyawiyah, formasi duniawi. Sementara insan kamil hidupnya di an-nash'ah al-ukhrawiyah. Jadi formasi hidupmu itu coba kamu cermati sendiri. Kamu ada di formasi duniawi apa formasi ukhrawi? Kamu sendiri yang bisa ngukur.
yang kamu lakukan tiap hari, bangun jam berapa, ngapain aja, jam segini ngapain, dalam seminggu ini sudah melakukan apa saja, sebulan ini yang kamu lakukan apa, setahun ini kamu lakukan apa, akan kelihatan formasinya. Oh, spiritualitasnya bagus sudah, nah, itu formasinya ukhrawi. Tapi ini setahun ini cuma mikir yang tidak penting-penting semua, cuma mikir kos-kosan, mikir angkringan, mikir berarti itu formasinya formasi duniawi. Nah, tinggal kamu lihat, formasi itu kan menentukan sukses tidaknya, kayak sepak bola itu kan, 3-4-3 apa 4-4-2 apa 10-1 apa kan, kayak gimana. Loh ya kan ada kan yang 10-1, kalau bal-balan merasa kalah kan terus 10 pemain dijadiin back, dikasih 1 dot striker di depan kan. Kayak 10-1 kan itu. Ya orang nyebutnya parkir base. Itu kan strategi 10-1. Kadang-kadang 11-0. Jadi ning mburi kabeh karena khawatir kalah. Nah, itu formasi duniawi, formasi ukhrawi. Yang panjang dari Ibnu Arabi ya tentang insan kamil. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna, baik jasmaninya atau ruhaninya. Sempurna jasmaninya berarti dia sempurna mengemban tugas memelihara alam semesta sebagai khalifah. Dan sempurna ruhaninya berarti dia memanifestasikan diri sebagai cerminnya Allah secara utuh. Kalau dia ngomong, yang ngomong Allah. Kalau dia jalan, yang jalan Allah. Takhallaq bi ahlakillah dan yang sejenis itu. Dialah insan kamil. Jadi rohaninya adalah Allah dan jasmaninya adalah alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itulah insan kamil. Yang bisa kayak gini katanya Ibnu Arabi ya para nabi, para rasul, para wali, para sufi, atau orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah. Oke, ya memang agak panjang kita untuk jadi insan kamil. Nanti konsepnya Ibnu Arabi akan disempurnakan oleh Al-Jili. Dan Al-Jili nanti menginspirasi Iqbal. Semoga kita nanti ada sesi untuk ketemu Iqbal ketika ngomong filsafat Islam yang era modern. Karena Iqbal termasuk pengagumnya Ibnu Arabi. Beberapa filosof muslim modern, Iqbal Abduh itu termasuk yang pengagumnya Ibnu Arabi. Nah, cirinya apa sih insan kamil itu? Kalau Ibnu Arabi menyebut yang jelas orang yang jadi insan kamil, dia ngerti apa enggak, diakui apa enggak, maka dia adalah seorang wali sufi. Ciri pertama adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung. Berarti insan kamil tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta tolong pada siapapun atau apapun selain Allah. Kalau masih minta-minta pada yang lain, dia masih belum insan kamil. Yang dia yakin yang hanya melindungi Allah, maka perlindungan yang dia cari hanya perlindungan dari Allah. Kebutuhan yang dia minta adalah kebutuhan dari Allah. Itu ciri pertama. Ya kayak kita kan masih jauh, berarti kan kita masih sering minta orang tua, minta tolong teman, minta kebijaksanaan dosen. Nah, itu berarti bukan insan kamil. Kan biasa kan, Pak, minta kebijaksanaannya, Pak. Saya semester ini jarang masuk, Pak. Itu kan. Itu minta kebijaksanaan apa minta ketidakbijaksanaan? Nah, kalau kebijaksanaan malah kamu tidak lulus. Tapi kalau kamu minta saya tidak bijaksana, baru kamu lulus. Oke. Yang kedua, insan kamil pasti dia mencintai Allah. Kemudian ingin memanifestasikan sifat-sifat Allah. Sabar, penyayang, pemaaf. Insan kamil pasti. Tapi yang kemerungsung, ngamuan,
dikit-dikit matanya melotot. Nah, itu berarti belum, masih jauh. Harus latihan lagi. Tidak gampang sabar itu. Tidak suka itu wajar. Nggak apa-apa kamu nggak suka, tapi jangan nggak sabar. Saya nggak suka BBM naik, tapi bukan berarti terus kamu ngamuk-ngamuk. Ketika kamu ngamuk-ngamuk, mungkin yang lain nggak terlalu rugi. Kamu sendiri yang dapat rugi banyak, khususnya secara spiritual. Kenapa? Ketika begitu kamu ngamuk-ngamuk, perilakumu nggak terkontrol, ucapanmu juga tidak terkontrol. Nafsunya yang dominan, kalau menurut Ghazali namanya nafsu amarah. Orang yang kena nafsu amarah itu akalnya mati, hatinya mati. Boleh demo tapi jangan sambil marah. Isora ya? Nggak tahu saya, tapi usahakan jangan sambil marah. Kritikan nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa. Susah ya teriak tapi nggak marah itu ya. Tapi ya usahakan pokoknya batinmu jangan marah deh. Dan jangan benci pada siapapun. Bencilah kebijakannya, keputusannya, perilakunya, tapi jangan orangnya. Itu yang latihannya berat. Saya mungkin juga tidak bisa, tapi harus latihan. Kenapa harus latihan? Karena kita ilaihi roji'un. Hidup kita itu harus selangkah demi selangkah, dikit-dikit semakin dekat pada Allah. Jangan serta-merta, oh enggak bisa pak, berat terus ditinggal. Enggak, harus latihan dikit-dikit. Malayudroku kulluhu, layudroku kulluhu. Yang enggak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Latihan dikit-dikit aja, pelan-pelan. Pas lagi marah, ingat enggak apa-apa. Astagfirullah, aku kok marah. Tetap enggak setuju, tapi jangan marah deh. Kan gitu. Oke, yang ketiga, orang yang kalau ada apa-apa selalu ingin kembali pada Allah. Ya manifestasinya adalah tobat, istighfar. Pokoknya ada masalah apapun, ada keliru atau melakukan apapun, selalu dikembalikan pada Allah. Itu wali sufi mentalnya. Ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah. Dan itu nanti yang disebut oleh Ghazali, maka lama-lama aliran darahmu akan zikir sendiri Allah-Allah. Dan kalau di Ibnu Arabi, kalau kamu baca tentang wali-wali, orang yang aliran darahnya zikirnya adalah Allah-Allah, dia akan nyampe karomah level 19. Karomah itu ada levelnya. Karomah level 19 adalah orang yang sampai level kun. Level kun itu apapun keinginanmu akan wujud. Kalau aku bilang teh ini harus jadi susu, akan jadi susu. Cuma ya nggak mungkin wali kayak gitu. Ya, karena nggak sembarangan. Orang yang nyampe level spiritualitas tertentu yang bisa kayak gitu. Dan orang yang nyampe level ini nggak mungkin iseng kayak kita. Ya. Ya, makanya kita nggak nyampe karena mental kita masih mental iseng. Tak bayangkan kamu bisa kayak gitu, balik kamu kankun aja. Ya kan? Ada apa-apa, ya kan? Ih, dompet kosong. Kun, penuh lagi. Oke, iya wis karepmu lah ngono. Makanya Allah itu ngerti lah kamu, makanya nggak dikasih itu. Oke. Yang selanjutnya orang yang selalu tazkiyatun nafas. Jadi ada kotoran apapun di batin, cepat-cepat dibersihkan. Biar Allah selalu tampak dalam cermin batin kita. Karena kalau dia kotor nggak tampak. Yang selanjutnya orang yang selalu bersyukur. Wali sufi. Ya itu lanjutannya tadi, dia nggak pernah komplain. Bahkan musibah sekalipun bagi dia, yo ini dari Allah kan musibah itu, monggo ndak apa-apa, ikhlas. Nggak pernah mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti tidak mengatasi musibah lo ya, tapi tidak mengeluh. Kamu sakit, ya cari obat, tapi tidak mengeluh. Aku kok dikasih sakit sih, salahku apa sih aku? Ndak, itu mengeluh namanya. Cari obat, cari sembuh, tapi tidak mengeluh. Kemudian orang yang muhsin.
Nah, muhsin itu tidak sekedar berbuat baik, tapi juga memperbaiki. Banyak perbuatan baik yang tidak memperbaiki. Jadi usahakan kamu berbuat baik, tapi juga hasilnya perbaikan. Kan gitu. Ya banyak berbuat baik yang tidak memperbaiki itu kan ada beberapa. Mungkin berlebihan, mungkin tidak pada tempatnya. Itu kan tidak memperbaiki. Mau nolong orang itu berbuat baik, tapi kalau cara nolongnya keliru, tidak memperbaiki. Hasilnya mungkin mangkel orang yang ditolong. Nah itu kan bisa. Jadi berbuatlah baik tapi yang memperbaiki. Ngaji kayak gini itu kan berbuat baik, tapi usahakan dia memperbaiki. Jangan gara-gara ngaji, Pak, karena saya ngaji maka saya tidak usah sholat isya ya, Pak. Nah itu tidak memperbaiki. Kan ngaji penting, Pak. Iya, tapi tetap harus sholat isya. Berbuat baik hasilnya malah defisit, itu namanya. Tidak boleh. Karena saya sudah ngerti filsafat, Pak. Nah, karena ngaji filsafat, maka saya sekarang ngerti filsafat. Boleh ngeyel berarti, Pak, diskusi, Pak. Boleh enggak. Itu berarti tidak memperbaiki. Kuliah itu baik, tapi hasilnya juga harus baik. Itu yang dimaksud memperbaiki. Kok dengan kuliah kamu malah kemelindi, malah sombong, malah itu berarti tidak memperbaiki. Kuliahmu tetap perbuatan baik, tapi tidak memperbaiki. Itu muhsin. Terus, dan yang terakhir, cirinya seorang wali sufi adalah orang yang Allah selalu hadir dalam hatinya. Ini yang berat. Menghadirkan Allah di dalam hati itu, kadang sholat aja kan Allah gak hadir. Ya kan? Kamu sholat itu loh, Allah gak hadir dalam hatimu. Itu kan sudah berat, itu kan obatnya. Jadi padahal harusnya tidak sholat pun Allah hadir. Padahal kita sholat saja Allah tidak hadir. Nah itu panjang perjuangan kita berarti kan. Jadi jarak kita sama Allah masih agak jauh. Jadi step demi stepnya harus berusaha beneran. Ibnu Arabi umur 20 tahun sudah jadi sufi besar. Nah kita sudah umur 25 tahun masih bingung dengan diri kita sendiri. Nah, harus diperbaiki, harus muhsin terus. Perbuatan kita yang baik banyak, tapi yang muhsin bisa dihitung dengan jari. Coba dilihat. Mungkin kamu ngaji juga, tapi ngaji itu muhsin enggak? Jadi faktor perbaikan enggak bagi hidupmu? Mungkin ada yang rajin Senin Kemis, tapi Senin Kemis itu muhsin enggak? Memperbaiki hidupmu enggak? Atau sekedar ritual, sekedar perbuatan baik selesai? Nah itu yang wali sufi tidak boleh ada perbuatan baik yang sekedar selesai perbuatan baik. Maka dalam Quran kan selalu ibadah fisik itu disambungkan dengan ibadah perbaikan. Sholat itu ada tanha anil fahsya wal mungkar. Puasa ada imsak, lahirnya kemampuanmu untuk menahan diri. Zakat lahirnya penyucian harta, kerelaanmu untuk berbagi. Haji melahirkan mentalitas kebersamaan. Itu kan selalu ada visi perbaikannya. Nah selama ini kita sering berhenti di berbuat baik, tidak nyampe ke level perbaikan. Dan di antara cara untuk biar jadi perbaikan itu ya hadirkan terus Allah. Biar kita selalu bareng dengan cahaya. Kan kayak di Surawardi kemarin kan, ada apa-apa ukurannya tinggal ini cahaya apa kegelapan. Kalau cahaya ayo jalan, kalau gelap ya jangan. Dan apa sih ukurannya gelap apa cahaya? Kamu sendiri yang tahu, tanyakan hatimu. Tapi hati saya nggak jelas, mungkin hatiku gelap Pak sekarang. Berarti kamu harus riyadhah tazkiyatun nafas dulu. Wah itu kan rumusnya itu kalau di sufi cumaan.